Selamat pagi semuanya. Tuh, Kak Tuti kangen nih sama kalian. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Waduh, berapa bulan ya kita nggak ketemu. Tapi ya kita percaya semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, adik-adik gak apa-apa pada pagi hari ini. Walaupun kita cuman lewat HP ya, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik jawab, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, kita pada pagi hari ini sudah mendengarkan suara Tuhan. Ayo adik-adik, ayo Timi, ayo Naura, ya, ayo Daud, semua bangun. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat beribadah dengan sungguh. Mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan kesehatan yang baik, dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami bersama-sama akan belajar firman-Mu, kami juga akan bersama-sama memuji nama-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa beribadah dengan sungguh dan kami boleh menemukan hikmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Allah senantiasa menyertai kita semua. Bukan hanya Kak Tuti, bukan hanya Kak Kiki, bukan hanya Kak Lea atau Kak Rio. Tidak, tapi kita semua, ya, kita semua disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya ngomong, tapi Tuhan sungguh-sungguh berjanji kepada kita. Nah, untuk itu adik-adik, pada pagi hari ini kita juga harus berjanji kepada Tuhan. Iya Tuhan, saya mau berjalan dengan Tuhan. Saya mau mengiring langkah Tuhan. Saya mau menjadi anak-anak Tuhan. Ya, yuk kita nyanyi lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Ya, oke Kak Lea, yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik yang di rumah juga boleh loh, sambil jalan-jalan kita puter-puter ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Serta Yesus, putar, jalan sertanya setiap hari. Balik, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, ya, kita yakin bahwa kemanapun kita melangkah, Tuhan akan senantiasa menyertai kita, ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita belajar ada apa di dalam firman Tuhan. Tuhan akan katakan apa di sana, ya. Kita akan bernyanyi sekali lagi, kita siapkan hati kita, ya, dengan menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku dari kecil, berbuah tambah besar, berbuah, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk disiapkan dulu Alkitabnya masing-masing. Sudah diambil Alkitabnya? Kalau sudah, yuk kita sama-sama memulai firman Tuhan hari ini di dalam doa. Yuk lipat tangan, tutup mata. Kak Lisa akan pimpin kita semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami masih punya kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Lisa mau cerita tentang seorang tokoh yang sama seperti minggu lalu. Yuk, coba diingat-ingat dulu yuk, kira-kira Bu Jum minggu lalu menceritakan tentang siapa ya? Sudah ingat? Kak Lisa bantu ya. M-U-S-A, Musa. Nah, kalau minggu lalu Ibu Jum bercerita Musa masih bayi, masih digendong, masih kecil. Tapi hari ini Kak Lisa mau cerita kalau Musa sudah bertumbuh besar, dia sudah lebih dewasa. Nah, kira-kira waktu Musa sudah dewasa, apa ya yang dia lakukan? Nah, Kak Lisa membawa sesuatu nih. Ada yang tahu ini apa? Betul, domba. Nah, Kak Lisa menggendong seekor domba. Sama seperti Musa adik-adik. Musa juga setiap harinya bekerja sebagai penggembala domba. Setiap hari Musa membawa domba-dombanya keluar dari kandang menuju ke padang rumput untuk makan. Setelah itu Musa membawa kembali domba-dombanya ke kandang mereka. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika Musa sedang menggiring domba-dombanya melewati padang gurun, sampailah Musa di sebuah gunung. Gunung itu bernama Gunung Horeb. Kak Lisa ulangi sekali lagi ya, namanya adalah Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb ini adik-adik
juga dikenal sebagai Gunung Allah. Adik-adik, ketika Musa berjalan menuju Gunung Horeb ini atau Gunung Allah ini, Musa tiba-tiba melihat, tunggu, ada apa ya itu? Ternyata Musa melihat ada api di atas semak berduri. Waduh, biasanya ya adik-adik, kalau ada api, tandanya apa? Ada sesuatu yang terbakar. Dan biasanya kalau ada sesuatu yang terbakar, baunya bau asap, bau tidak enak ya adik-adik. Nah, tapi ada yang aneh adik-adik. Musa melihat ada api di atas semak duri. Tapi anehnya adik-adik, semak duri itu tidak terbakar loh. Tidak ada bau asap, tidak ada yang terbakar sama sekali. Waduh, kok bisa ya adik-adik? Akhirnya Musa memutuskan untuk mendekati semak duri yang ada apinya itu tadi. Setelah dia berjalan mendekat dan melihat lagi dengan seksama apa yang terjadi di semak duri itu, kemudian ada suara yang berbunyi seperti ini. Musa, Musa. Kemudian Musa menjawab, ya Allah. Oh, ternyata suara yang memanggil Musa itu adalah suara Tuhan Allah adik-adik. Ternyata Tuhan Allah sedang bercakap-cakap dan ingin berbicara dengan Musa. Nah, apa yang Tuhan bicarakan dengan Musa ya? Tuhan Allah sudah mendengar jeritan penderitaan dari bangsa Israel yang sedang dijajah dan disiksa oleh bangsa Mesir. Waduh, kasihan ya adik-adik, bangsa Israel harus mengalami penderitaan. Nah, Tuhan Allah ingin mengutus Musa untuk pergi menolong bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, supaya bangsa Israel tidak disiksa lagi dan tidak menderita lagi. Wah, baik banget ya Tuhan kita adik-adik. Dia mau menolong umatnya yang sedang merasakan penderitaan. Tapi adik-adik, pertanyaannya, menurut adik-adik, Musa mau nggak ya diutus sama Tuhan pergi ke bangsa Israel? Ketika Tuhan Allah mengutus Musa, Musa bilang seperti ini, Tuhan, aku ini kan hanya seorang penggembala domba. Aku bukan seorang pejabat atau pemimpin yang bisa memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Nanti kalau bangsa Israel bertanya, siapa Tuhan yang menyuruh kamu Musa? Aku harus menjawab apa? Nah, adik-adik, ternyata Musa merasa takut dan khawatir, gimana nanti kalau dia jadi pemimpin atas bangsa Israel? Akhirnya Musa mengungkapkan ketakutannya kepada Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah berkata kepada Musa, tenang Musa, seperti api yang kamu lihat tadi di atas semak, itu adalah tanda bahwa Tuhan Allah yang kudus itu hadir. Tuhan Allah adalah Tuhan yang sangat besar, sangat kuat, dan juga berkuasa. Sehingga Musa nggak perlu takut, Musa nggak perlu khawatir dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan berjanji akan melindungi dan menyertai Musa kemanapun dia pergi. Nah, setelah mendengar janji dari Tuhan Allah, Musa nggak takut lagi adik-adik. Musa nggak khawatir lagi. Dia menjadi lebih berani untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel dan menolong mereka keluar dari penderitaan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Wah, Tuhan kita baik sekali adik-adik.
Adik-adik, ada nggak yang pernah berpikir seperti ini? Waduh Kak, corona ini kapan sih selesainya? Aku nggak bisa ke gereja, aku nggak bisa ke sekolah, aku nggak bisa bermain bersama teman-teman. Nanti kalau sekolahnya di rumah terus, tugas-tugasnya semakin sulit dan susah, gimana dong Kak? Duh, gimana ya nanti? Nah, di antara adik-adik, apakah ada yang pernah merasa seperti itu? Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Allah sudah berjanji untuk melindungi kita dan menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kapanpun dan apapun yang kita lakukan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani dan harus percaya kepada Tuhan yang sudah berjanji untuk melindungi kita selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Lisa mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Yuk, diambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya. Yesaya pasal 41 ayat 13. Satu ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Kak Lisa ulangi lagi, Yesaya 41 ayat 13. Yang sudah ketemu dan sudah bisa membaca, Kak Lisa ajak kita membaca bersama-sama, tidak usah terburu-buru, pelan-pelan. Yesaya 41 ayat 13. Sudah siap? 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Satu kali lagi ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, nanti adik-adik bisa belajar menghafalkan lagi setelah ibadah selesai ya. Sekarang kita letakkan dulu Alkitabnya dan Kak Lisa mau ajak kita semua untuk membuat sebuah karya. Nah, karya apakah itu? Hari ini kita akan membuat karya semak duri yang ada apinya. Seperti cerita kita tadi, di mana api yang ada di Gunung Horeb itu tadi tidak membakar semak duri yang ada di bawahnya. Nah, di sini Kak Lisa sudah mempunyai contoh yang sudah jadi. Ada semak berduri dan di sekitarnya ada api-api yang mengitarinya, tapi tidak membakar semak duri tersebut. Nah, bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk adik-adik bisa membuat karya ini? Kak Lisa akan tunjukkan satu persatu ya. Yang pertama yang kalian butuhkan adalah kertas lipat. Ini contohnya. Di sini Kak Lisa mempunyai kertas lipat berwarna coklat, kuning, merah, dan oranye. Setelah itu, yang kedua, kita membutuhkan spidol. Spidol warna apa saja boleh ya adik-adik, sesuai dengan warna kesukaan kalian. Kemudian yang ketiga, adik-adik membutuhkan gunting. Gunting
Dan yang terakhir, adik-adik membutuhkan lem kertas. Oke, kalau semua bahan sudah siap, Kak Lisa akan mulai mencontohkan dan memperagakan tahapan-tahapan apa saja untuk membuat semak duri dan api. Yang pertama, kita akan membuat semak durinya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menggunakan spidol dan tangan kiri kita. Yuk, coba diangkat dulu. Mana tangan kirinya adik-adik? Nah, kalau sudah siap spidol dan tangan kirinya, kita letakkan tangan kiri kita di atas kertas berwarna coklat. Nah, kita tempelkan tangan kiri kita seperti ini di atas kertas. Kemudian kita gambar tangan kiri kita sesuai dengan bentuk jari-jari kita. Kak Lisa mulai dari tangan kiri. Terus seperti ini mengikuti jari-jari kita. Nah, kalau ada adik kesulitan, bisa minta tolong kepada papa, mama, atau kakak yang ada di rumah untuk membantu ya. Nah, itu tadi contohnya. Tapi di sini Kak Lisa sudah punya gambar tangan yang sudah jadi. Seperti ini. Nah, ada 5 jari. Fungsi dari gambar tangan ini adalah kita akan membuat semak duri. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, berikutnya adalah kita ambil lem kertas. Kita buka dulu lemnya. Setelah itu, kita beri lem pada gambar tangan yang sudah kita gambar tadi. Oh iya, Kak Lisa lupa. Sebelum dilem, gambar tangannya harus digunting dulu ya adik-adik, supaya bisa membentuk seperti jari tangan. Mohon maaf ya adik-adik. Nah, lanjut kita akan kembali memberikan lem di gambar tangan yang sudah kita gunting. Kita beri lem, pastikan semua bagian jari-jarinya terkena lem supaya bisa tertempel dengan sempurna. Nah, kalau sudah kita beri lem secukupnya, kita balik, kemudian kita tempel. Kita tempel seperti ini, pastikan semua bagian jari-jarinya tertempel dengan sempurna. Nah, jadi deh semak durinya. Tapi karena semaknya itu banyak duri-durinya yang tajam, Kak Lisa akan menambahkan duri-duri di sekitar semak-semak ini dengan menggunakan spidol. Kak Lisa memilih spidol warna coklat untuk menggambar garis-garis yang menyerupai seperti duri. Kak Lisa tambahkan di sebelah kanan, kemudian Kak Lisa tambahkan lagi cabangnya. Seperti contoh yang di sebelah kiri ya adik-adik. Tambahkan sesuai dengan keinginan adik-adik. Boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan, supaya menyerupai seperti semak duri. Kalau adik-adik suka banyak durinya, boleh ditambahkan durinya yang banyak. Seperti ini. Oke, Kak Lisa kira cukup. Kalau sudah Kak Lisa tambahkan duri-durinya, sekarang waktunya kita membuat api. Nah, di sini Kak Lisa menggunakan kertas lipat yang
berwarna merah, oranye, dan kuning. Nah, caranya adalah adik-adik bisa menggambar dulu di 3 kertas itu bentuknya seperti daun. Caranya adalah membuat lengkungan ke atas, kemudian kita membuat lengkungan lagi di bagian bawah. Nah, seperti bentuk daun. Buat daunnya sebanyak mungkin dari kertas yang sudah kalian sebutkan tadi, merah, oranye, dan kuning. Nah, adik-adik, untuk mempersingkat waktu, di sini Kak Lisa juga sudah menyiapkan potongan api-api yang berbentuk seperti daun tadi. Dan Kak Lisa akan mulai menempelkan api-api tersebut di sekitar semak duri yang sudah Kak Lisa tempel. Ingat ya adik-adik, di cerita tadi, api yang dilihat oleh Musa tidak membakar semak duri. Jadi adik-adik harus menempel api-api itu di sekitar semak duri dan tidak sampai mengenai semak durinya. Mengerti ya adik-adik? Oke, Kak Lisa akan mulai menempel satu persatu api yang sudah Kak Lisa buat, sambil adik-adik mempraktekannya di rumah masing-masing. Kak Lisa tempel satu persatu. Ingat ya adik-adik, jangan sampai menyentuh semak durinya. Karena kita tidak mau semak durinya terbakar kan, seperti cerita yang tadi. Menempelnya bisa secara menyebar atau bisa juga ditumpuk seperti ini. Nah, ada yang ditumpuk supaya semakin terlihat seperti api. Tempel lagi satu. Tempel semua potongan apinya sampai habis. Sekarang Kak Lisa akan menempel potongan daun atau potongan api yang berwarna kuning. Nah, sudah semakin kelihatan ya adik-adik seperti api yang mengelilingi semak duri. Ya, dan satu lagi terakhir. Oke, selesai. Nah, sekarang semak duri dan api sudah jadi nih karya kita. Kalau misalnya adik-adik mau menambahkan apinya di sekitar kertas ini sampai penuh juga boleh. Nah, adik-adik, dengan kita melihat gambar semak duri dan api ini, kita diingatkan lagi dengan cerita Musa tadi. Ketika Musa melihat ada semak duri dan api, itu tandanya ada kehadiran Tuhan yang kudus yang sudah berjanji untuk menyertai kita selama-lamanya. Nah, sekarang Kak Lisa akan mengajak kita untuk menutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Yuk, tunjukkan sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kak Lisa akan pimpin kita semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Engkau Tuhan kami yang sangat berkuasa itu sudah berjanji kepada kami akan selalu menyertai dan melindungi kami semua sampai selama-lamanya. Tuhan, kami ingin menjadi berani, kami tidak ingin takut lagi, dan kami ingin percaya selalu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan
firman Tuhan, bagaimana seseorang, ayo siapa tadi yang disertai oleh Tuhan? Namanya M-U-S-A, Musa. Nah, adik-adik, Bapak Musa sudah disertai oleh Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa. Adik-adik di rumah juga bisa mendoakan teman-teman yang mungkin sampai saat ini kita masih belum bisa ketemu. Adik-adik juga bisa mendoakan mama papa di rumah. Kita mendoakan semuanya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah, yang saat ini tengah mengikuti ibadah online ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah mereka satu demi satu, supaya mereka tetap diberikan kesehatan, Engkau berikan sukacita, dan di dalam sekolahnya pun mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, untuk mama papa kami. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan selalu supaya mereka dapat tetap bekerja dengan baik, dan Engkau memberikan sukacita untuk mereka semua. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana saat ini tengah dilanda penyakit corona ya Tuhan, yang masih belum ada obatnya. Tuhan, Engkau memberikan senantiasa kesehatan untuk Bapak Presiden juga seluruh jajarannya, sehingga mereka semua boleh tetap bekerja dengan baik dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami, rakyat-Mu bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, Engkau menyertai, Engkau tetap menjamah, Engkau tetap menolong kami, supaya kami tetap dapat menjadi anak-anak pilihan-Mu. Seperti halnya Engkau yang sudah menolong Musa, kami percaya Tuhan juga akan menolong kami semua di dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa dan menyerahkan setiap langkah kami. Biarlah kehendak Engkau saja yang jadi atas hidup kami, dan biarlah kami tetap menjadi anak-anak pilihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama yuk menyanyikan bahwa penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, walaupun di puncak gunung, atau di lembah yang dalam, atau di padang belantara. Tuhan selalu menyertai kita. Kita nyanyi sama-sama. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Oke? Masih ingatkan lagunya? Kita nyanyi sama-sama dengan bergerak. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Yuk nyanyi sekali lagi.
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, jangan lupa bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Dan adik-adik, kalau saat ini masih ada pandemi, jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya, supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.